Episode 1941-1945. Teriakan Phoenix masih berlangsung ketika musuh angin menjadi satu dengan gambar Ice Phoenix, dan Snow Princess Sword menjadi diisi dengan energi yang luar biasa. Suram dan bertekad, dia menikam ke arah bayangan yang tak terhindarkan dengan Broken Moon Oblivion. Kegelapan yang mengerikan berbenturan dengan es yang menyilaukan. Ledakan nyaring memekakkan telinga saat kabut biru es memenuhi ruang sebelum meledak seperti bintang di malam yang gelap. Cahaya membanjiri kegelapan dan menyebar ke bintang-bintang dan alam bintang yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Ini adalah peringatan keduanya kepada Yun Ce untuk menjauh. Kecerahan cahaya dingin menusuk mata Nan Zhao Guang dan menyebabkan pupil matanya berkontraksi tanpa sadar. Pada saat yang sama, tangannya yang terulur tiba-tiba bergetar saat serangan balik musuh angin membuat lubang berdarah tepat di tengah telapak tangannya. Darah gelap berserakan di mana-mana. Wanita ini, Nan Zhaoming mengucapkan dengan gigi terkatup. Musuh angin telah menuangkan semua kekuatan ilahi Ice Phoenix-nya ke dalam serangan pamungkas, dan hasilnya sama menakjubkannya dengan indahnya. Sayangnya, jurang kekuasaan antara dirinya dan Nan Zhaoming terlalu besar. Es yang terbakar hanya bertahan beberapa napas sebelum menurun dengan cepat, dan segera mulai rusak lapis demi lapis di bawah energi gelap Nan Zhaoming. Nan Zhaoming terkejut, tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan menyegel luka di telapak tangannya dengan energi gelap. Pada saat yang sama, tatapannya menjadi sedikit lebih gelap. Dia tidak mengharapkan wanita itu memberinya kejutan menyenangkan kedua, tetapi penolakannya hanya memperkuat keinginannya untuk menangkapnya. Kegelapan dengan cepat mengisi kembali kekosongan saat cahaya es menurun dengan kecepatan eksponensial. Akhirnya, bahkan cahaya di sekitar musuh angin mulai meredup dengan sungguh-sungguh. Ketika Nan Zhaoming tiba-tiba membalikkan telapak tangannya yang berlumuran darah, dia bergetar seperti dia telah mendapat pukulan berat, cahaya pedang putri salju berkedip seolah tidak pernah ada. Pada saat yang sama, kegelapan menutupi hampir setengah dari tubuhnya dalam sekejap. Kamu melakukan perjuangan yang menarik, Nan Zhaoming memuji. Sayangnya, pada saat inilah suara siulan tajam meletus dari kejauhan. Sepasang energi profound yang sangat besar menghantam kegelapan pada saat yang sama dan menghentikan kemajuan kegelapan. Pada saat yang sama, sinar emas menembus kehampaan yang jauh seperti kilat dan melilit pinggang musuh angin. Padahal itu tidak merugikannya. Faktanya, begitu energi misterius melakukan kontak dengan musuh angin, itu segera berubah menjadi energi gelap yang dalam dan meledak, merobek batas energi gelap Nan Zhaoming, dan tidak terlalu cepat. Pusaran air hitam pekat yang tampak seperti pintu masuk ke jurang tak terbatas berputar di tempat dia berada beberapa detik yang lalu. Musuh angin ditarik mundur setidaknya 50 km sebelum dia berhenti di sebelah wanita lain. Energi mendalam gelap yang menutupi objek misterius itu memudar untuk mengungkapkan orakel ilahi. Setelah melepaskan musuh angin, itu melilit lengan halus tuannya alih-alih kembali ke pinggangnya. Aura emas yang mengelilingi penyelamat musuh angin sedingin ular berbisa, siap untuk memakan mangsanya pada saat itu juga. Dia tidak lain adalah Qianye Yinger, tentu saja. Yun Ce telah memberitahunya untuk tidak bertindak tanpa izinnya bagaimanapun caranya. Jelas, dia tidak mengambil peringatannya ke hati. Di belakangnya, Qianye Wugu dan Qianye Bingzu melayang dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Siapa mereka? Qianye Yinger bertanya dengan suara dingin. Apakah kamu tidak mendengar peringatanku? Musuh angin merespons sambil terengah-engah. Darah menetes dari bibirnya meskipun upaya terbaiknya untuk menekan luka-lukanya. Kamu seharusnya tidak datang. Apakah ini hari pertama kamu mengenalku? Qianye Yinger membungkuk dengan angkuh sebelum bertanya lagi, siapa mereka? Mereka orang luar, orang-orang yang bukan milik dunia ini. Musuh angin menjawab dengan suara yang menusuk tulang. Dia telah memberi dunia dua peringatan yang tak ternilai dengan teriakan Phoenix dan serangan pamungkasnya, tetapi itu harus dibayar mahal. Dia sangat ragu bahwa dia dan Qianye akan dapat melarikan diri. Tanggapannya mengejutkan Qianye Wugu dan Qianye Bingzu, tetapi mereka segera menerimanya. Itu adalah satu-satunya jawaban mengingat apa yang baru saja mereka saksikan. Hehehe, Nan Zhao Guang melirik tangan kanan Nan Zhaoming yang terluka sambil tertawa. 4 ahli terhebat dari wilayah surgawi ini semuanya berkumpul di satu tempat. Ini sempurna. Qianye Yinger sudah terguncang ketika dia merasakan turbulensi sebelumnya, tetapi baru setelah musuh-musuhnya terlihat, dia menyadari betapa buruk situasinya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika bisikan musuh angin memasuki telinganya,
bersiaplah untuk melarikan diri dengan semua yang kamu miliki, itu satu-satunya pilihan. Kaisar Dewa Lagu Salju benar. Kedua leluhur Brahma bergerak ke depan saat Qianye Wugu berbicara. Terlepas dari situasi yang mengerikan, suara lelaki tua itu tetap tenang seperti biasanya. Ancaman luar ini terasa sesat seperti mimpi, namun tidak dapat disangkal kenyataan yang kita jalani. Kaisar Dewa, demi Brahma, tidak, garis keturunan Qianye, kamu harus melindungi diri sendiri apapun yang terjadi. Sebelum salah satu wanita bisa menyuarakan tanggapan, kekuatan raksasa telah mendorong mereka jauh, jauh sekali. Pada saat yang sama, dua sosok kuno itu meluncur ke depan seperti elang dan memanggil dinding yang kuat dan tak terlihat dengan seluruh kekuatan mereka. Ketika dua leluhur Brahma mendekati oposisi dan merasakan kekuatan mereka, mereka segera menyadari betapa besar kesalahan mereka ketika mereka memilih untuk tidak menjatuhkan Qianye Yinger dengan paksa. Mereka tidak cukup pikun untuk berpikir bahwa orang luar akan membiarkan mangsanya terlepas dari genggaman mereka, jadi mereka berdoa agar kekuatan penuh mereka cukup untuk menghentikan mereka bahkan untuk sesaat dan memberi Qianye Yinger sepotong harapan. Orang luar, orang-orang yang bukan dari Primal Chaos. Sebelum ini, mereka sangat percaya bahwa sisa-sisa Raja Brahma telah mendapatkan kedamaian abadi di bawah pemerintahan Absolut Yunce, dan bahwa mereka akan kembali ke kejayaan mereka dalam 10.000 tahun. Memikirkan bahwa ancaman baru yang mustahil akan muncul dalam waktu kurang dari beberapa tahun. Hahaha, Nan Zhaoming langsung melihat niat mereka dan tertawa seperti orang gila. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Aku tidak akan mengatakan itu pilihan yang salah, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri dari kami? Saat pengawal yang tertawa itu mengulurkan tangan kirinya ke arah dua leluhur Brahma, mereka mengumpulkan semua kekuatan ilahi Raja Brahma mereka sampai rambut mereka menari seperti orang gila, dan mata mereka bersinar seperti sepasang matahari kecil. Akhirnya, mereka melepaskan semua yang mereka miliki di Nan Zhaoming. Pada saat inilah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nan Zhaoming berada di tengah serangan ketika tubuhnya tiba-tiba membeku seolah-olah seseorang telah membaca mantra padanya. Pada saat yang sama, matanya yang menghina tiba-tiba berkontraksi menjadi jarum sebelum melebar seperti piring dalam sekejap. Seseorang yang tidak tahu lebih baik mungkin mengira matanya tertusuk jarum emas. Bahkan lebih baik, reaksinya diikuti oleh teror mutlak. Teror yang tampaknya cukup ekstrim untuk mencabik-cabik jiwanya. Dia tidak pernah menunjukkan ketakutan sebanyak ini bahkan ketika dia berhadapan dengan Kaisar Naga dari awal Absolut atau duo pedang penguasa. Nan Zhaoming bukan satu-satunya yang bereaksi aneh. Nan Zhaoguang dan 4 halaman juga tampak sangat ketakutan karena suatu alasan. 2 halaman bahkan kehilangan kendali atas tubuh bagian bawah mereka dan jatuh berlutut. Gemuruh, serangan itu seharusnya tidak menjadi ancaman bagi Nan Zhaoming sama sekali. Dia seharusnya bisa memadamkannya dengan satu tangan. Namun, tidak hanya sepasang sinar emas mendarat tepat di dadanya, aura pelindung yang secara alami melindungi tubuh praktisi yang mendalam telah menghilang tanpa jejak. Akibatnya, Nan Zhaoming terlempar ke belakang begitu saja sementara darah menyembur keluar dari bibirnya seperti air mancur. Jelas, kedua leluhur Brahma tidak mengharapkan ini sama sekali. Bahkan Musuanyin dan Qianye Yinger berhenti sejenak di tengah penerbangan. Namun, sebelum serangan itu bisa menghasilkan lebih banyak kerusakan, sebuah telapak tangan terentang dari udara tipis dan menangkap punggung Nan Zhaoming. Itu juga mengeluarkan energi asing yang merobek tubuhnya dalam sekejap. Tenang, itu hanya kebetulan, kata Nan Zhaoguang sambil menarik lengannya. Kulitnya tampak pucat, dan masih ada ketakutan yang tersisa di matanya. Namun, pria itu mampu mengumpulkan akalnya dan melanjutkan dengan suara tenang. Mereka mungkin adalah pembawa dewa dari klan Dewa Surga Brahma. Orang luar menyebutkan ini sebelumnya, ingat. Itulah mengapa kekuatan mereka, Nan Zhaoming bisa, dan akan melakukannya jika dia punya beberapa detik lagi, mencari tahu sendiri. Dia dengan cepat mendapatkan kembali rasionalitasnya setelah dia mengatasi emosi awalnya. Nan Zhaoming menghela nafas lega sebelum berkata dengan nada gelap, aku tahu. Huff, bajingan tua ini berani mempermalukanku. Aku akan... Tunggu, kabut hitam mengelilingi lengan Nan Zhaoming, tetapi Nan Zhaoguang menangkapnya sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya. Kamu tidak bisa, aku tahu ini adalah peluang kecil, tetapi jika mereka terkait dengan mereka, maka membuangnya tanpa izin adalah. Nan Zhaoming mengerutkan kening secara naluriah sebelum kata-kata temannya muncul di benaknya.
Dahinya segera menjadi basah oleh keringat dingin, dan niat membunuh yang dia kumpulkan terhadap dua leluhur Brahma tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Baik, kami akan melumpuhkan kedua wanita itu terlebih dahulu. Petik 2. Nan Zaoming sangat ingin melampiaskan kemarahan yang telah dia kumpulkan sampai saat ini, jadi dia menggeram dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bayangan yang melewati Qianye Wugu dan Qianye Bingzu lebih cepat dari apapun yang pernah mereka lihat, lebih cepat daripada yang mereka pikir mungkin. Kedua leluhur Brahma adalah beberapa ahli terkuat di Primal Chaos, tetapi bahkan mereka hanya berhasil melihatnya sekilas sebelum terlambat. Sobekan, Nan Zaoming melesat ke arah Qianye Yinger dan Mu Suanyin seperti bekas luka hitam yang merobek segalanya. Apa yang seharusnya menjadi celah yang hampir mustahil untuk ditutup adalah penutupan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tekanan di belakang mereka terus tumbuh dan berkembang. Ketika menjadi sangat sombong sehingga mereka bahkan tidak bisa menarik napas lagi, Mu Suanyin tiba-tiba memukul punggung Qianye Yinger sebelum meluncurkan dirinya ke arah Nan Zaoming. Qianye Yinger hanya berhasil mengeluarkan satu tangisan sebelum energi es Mu Suanyin mendorongnya menjauh dari Nan Zaoming. Mu Suanyin terbang menuju bekas luka hitam seperti komet biru es yang sekarat. Ding! Cahaya dingin hancur seperti ribuan bintang yang hancur di hadapan beban yang tak tertahankan. Namun, dia akhirnya berhasil menghentikan Nan Zaoming untuk menarik napas, dan hanya menarik napas. Ketika momen itu berlalu, cahaya yang sekarat itu benar-benar dikonsumsi oleh kabut hitam. Geraman frustrasi bergetar di bawah tenggorokan Nan Zaoming saat pedang putri salju yang menangis terlepas dari jari tuannya yang berlumuran darah, dan Mu Suanyin sendiri dikirim terbang ke kejauhan seperti kupu-kupu tak bernyawa. Garis-garis darah mewarnai pakaiannya yang biasanya tidak bercacat menjadi merah. Ada banyak individu di sisi Yun Ce yang benar-benar membenci Qianye Yinger, dan beberapa akan memberikan apa saja untuk mencabik-cabiknya. Namun, ada dua orang yang hanya merasa berterima kasih padanya. Salah satunya adalah Qi Wuyao, dan yang lainnya Mu Suanyin. Alasan mereka juga hampir sama. Dalam situasi ini, mereka mungkin satu-satunya dua orang yang rela menyerahkan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Jika Qianye Yinger berpikir secara rasional, atau jika dia masih wanita yang dingin dan tidak berperasaan seperti dulu, dia akan merebut garis hidup yang telah ditukar Mu Suanyin dengan hidupnya dan melesat pergi tanpa pernah melihat ke belakang. Namun, darahnya akhirnya tidak sedingin dulu. Sambil melawan kekuatan gabungan dari dua leluhur Brahma dan Mu Suanyin dengan sekuat tenaga, dia mencabut Oracle Divine dan melemparkannya langsung ke Mu Suanyin. Itu adalah hal yang dekat, tetapi peramal ilahi baru saja berhasil membungkus pinggang Mu Suanyin sebelum mencapai jangkauan maksimumnya sebelum menarik wanita itu kembali ke sisinya. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu menghela nafas berat, tetapi tidak sedih pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka telah mengasingkan diri dari dunia untuk waktu yang lama, mereka telah menyaksikan Qianye Yinger tumbuh sejak dia masih kecil, dia benar-benar telah berubah total dalam beberapa tahun terakhir. Bodoh! Nan Zaoming mendengus sambil mengeluarkan es yang menyerang tubuhnya dengan jabat tangan cepat. Betapa indahnya hubungan yang kamu miliki di sana. Itu akan menjadi perilaku yang tidak menyenangkan jika aku memisahkan kalian berdua, bukan? Dia tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan geraman lain. Kabut hitam menyembur keluar dari tubuhnya saat lingkungan yang sudah gelap menjadi sedikit lebih gelap. Kekosongan ruang yang gelap hancur seolah dihancurkan oleh tangan besar yang tak terlihat saat sinar gelap melonjak ke arah Mu Suanyin. Ketika Qianye Yinger membatalkan energi yang mendorongnya ke kejauhan, dia memaksa dirinya untuk berhenti, mengayunkan Divine Oracle lagi, dan menarik dirinya ke arah Mu Suanyin. Dia berada di depan wanita berlumuran darah itu tepat sebelum energi gelap melahapnya sebelum melepaskan kekuatan suci gelap dari darah Kaisar Iblis dengan tergesa-gesa. Ci gelombang. Divine Oracle merobek langit dan merobek serangan menjadi dua, tetapi itu tidak cukup untuk menghilangkan tirai energi sepenuhnya. Qianye Yinger menggerutu saat energi yang tersisa menyerangnya, tapi dia dengan paksa memantapkan dirinya sebelum lepas landas dengan Mu Suanyin yang terluka parah di lengannya. Sekarang adalah waktu untuk menjebak kedua wanita dan memadamkan harapan mereka untuk selamanya, tetapi kekuatan tak terkalahkan yang dengan mudah menguasai keduanya tidak bergerak karena suatu alasan. Tangan Nan Zaoming membeku di udara. Nan Zaoguang menonton dari belakang karena sangat memalukan untuk mengeroyok dua wanita fana dengan teman-temannya, tetapi ekspresinya sekarang dipenuhi dengan keheranan. Keempat halaman itu juga kaku seperti patung. Qianye Yinger berdarah dari semua lubangnya,
dan sebagian besar aura pelindungnya telah dihancurkan oleh serangan itu. Lebih penting lagi, selubung cahaya yang biasanya dia gunakan untuk menutupi wajahnya telah terlepas sepenuhnya. Ini berarti bahwa wajah aslinya benar-benar terekspos ke enam pria itu. Kulitnya sepucat spray, dan wajahnya berdarah, masih berdarah. Meski begitu, dia masih Dewi Brahma Monark, kecantikan tak tertandingi yang cukup cantik untuk membuat pria atau wanita manapun jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang mungkin lebih kuat dari para ahli terkuat di seluruh alam semesta ini, tetapi kekuatan tidak sama dengan kekebalan terhadap kecantikan. Apakah mungkin wanita seperti itu ada di dunia ini? Sebuah halaman bergumam tanpa sadar. Meneguk, halaman lain menelan ludah sebelum berkata, dia praktis secantik Lady Chaili. Judul, Lady Chaili, membuat Nan Zhaoguang tersadar dari lamunannya dan menyebabkan alisnya berkerut. Detik berikutnya, dia memarahi pria itu dengan marah, apa yang baru saja kamu katakan? Lady Chaili cantik luar biasa, dan dikabarkan bahwa dia akan menjadi dewa di masa depan. Beraninya kau membandingkannya dengan manusia biasa. Teriakan itu segera membuat keempat halaman itu tersentak dari keterkejutannya dan menyebabkan orang yang paling kanan jatuh berlutut. Dia memohon dengan sangat ketakutan, maaf. Itu hanya terpeleset, Tuan Pengawal. Aku tidak akan pernah membandingkannya dengan Lady Chaili bahkan jika aku 1000 kali lebih bodoh dan berani daripada aku sebenarnya. Aku sangat sadar bahwa itu adalah kesalahan lidah. Nan Zhaoguang punuk dengan dingin. Tetap saja, apakah aku perlu mengingatkan kamu betapa beratnya hukuman yang akan kamu terima jika pelanggaran kamu entah bagaimana menyebar ke orang-orang kami? Kamu adalah halaman dan pionir yang mulia. Kamu tidak akan bisa menjadi Abyssal Knight jika kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Halaman itu menundukkan kepalanya dalam-dalam sebelum menjawab, terima kasih atas bimbingan kamu, Tuan Pengawal. Yang ini bersumpah untuk merenungkan perilakunya selama 1000 hari. Pada saat inilah Nan Zhaoguang angkat bicara, tidak apa-apa, saudara. Ini tidak bisa dihindari. Dari segi penampilan saja, wanita ini seperti harta tak ternilai yang tersembunyi di tengah lautan sampah. Aku hampir tidak percaya dunia seperti ini bisa melahirkan seseorang seperti dia. Akan sangat memalukan untuk membunuhnya. Petik 2. Aku tahu, dia harus ditangkap hidup-hidup tidak peduli apa akibatnya, jawab Nan Zhaoguang sambil melihat Qianye Yinger berulang kali. Tapi aku harus memperingatkanmu, tidak peduli seberapa tergoda kamu benar-benar tidak boleh menyentuhnya, mengerti? Petik 2. Tentu saja, jawab Nan Zhaoming. Dia mungkin manusia biasa, tapi dia cukup cantik untuk menjadi yang terbaik dari upeti. Ini berarti bahwa tidak seorang pun, bahkan Tuan Ksatria tidak memiliki hak untuk menyentuhnya. Kami akan memberikannya kepada Paus sebagai penghormatan, aku yakin ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk rangkaian pencapaian kami. Setelah mengatakan itu, Nan Zhaoming memaksakan keserakahannya dan mengalihkan pandangannya dari wajah Qianye Yinger. Mengumpulkan kekuatan gelapnya sekali lagi, pria itu memanggil pusaran gelap yang membengkak ke ukuran yang mustahil hanya dalam sekejap. Itu menjebak Qianye Yinger dan Mu Xuanyin tepat di tengah terlalu cepat. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa energi gelap kehilangan niat membunuh dan kebrutalan sebelumnya, tetapi mengingat nasib yang mereka maksudkan untuk Qianye Yinger, itu hampir tidak ada penghiburan sama sekali. Heh, Qianye Yinger mencibir saat matanya yang indah bersinar dengan kilatan ganas. Kalian anjing-anjing kotor mengira kalian pantas untukku. Matanya menjadi hitam seperti jurang tepat setelah dia mengatakan ini. Itu adalah situasi yang tak terhindarkan. Dia tidak punya pilihan lain. Dia bersiap untuk menyalakan darah kaisar iblisnya sepenuhnya dan melawan kutukan ini sampai akhir. Yang pahit, tiba-tiba, darah kaisar iblis menghentikan aktivitasnya tanpa peringatan. Pada saat yang sama, Qianye Yinger dan Mu Xuanyin tiba-tiba menghilang dari pusaran gelap. Yang dilihat Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang hanyalah kilatan merah sebelum mereka pergi. Nan Zhaoming yang bingung perlahan menoleh untuk menghadapi wilayah bintang terdekat. Qianye Yinger dan Mu Xuanyin telah muncul kembali ke arah itu, tetapi mereka sekarang disertai oleh 7 aura yang berbeda. Dia terkejut karena dia tidak pernah merasakan mereka datang. 1 detik mereka tidak ada di sana, dan detik berikutnya mereka ada. Mereka adalah Yun Ce, Ratu Iblis, Cai Zi, Sui Meiyin, dan 7 leluhur Yama. Jun Silei akan datang, tapi dia terlalu emosional untuk bertarung sekarang.
Yun Ce dengan paksa meninggalkannya di kota Kaisar Yun. Namun, keterkejutan Nan Zhaoming hanya berlangsung sepersekian detik. Dia terkekeh. Alangkah nyaman. Siapa yang mengira bahwa para ahli terhebat di dunia ini akan menyerahkan diri mereka langsung ke tangan kita? Aku kira kebodohan dan ketidaktahuan bukanlah sifat yang sepenuhnya negatif. Hahaha. Tawanya melengking dan tidak menyenangkan, dan tekanan di baliknya cukup untuk membuat hati seorang ahli yang lebih rendah menjadi tumpukan yang kusut. Yun Ce, kamu. Penglihatan Musuanyun menjadi sedikit kabur, tapi dia tidak terlalu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan aura Yun Ce. Teror menguasai hati dan jiwanya sesaat sebelum dia merasakan bahwa Sui Meiyin ada di dekatnya. Dia santai, tapi hanya sedikit. Yun Ce berbalik ke arah Musuanyun dan Qianye Yinger. Warna merah darah menusuk bola matanya seperti pisau panas. Dia membuang muka. Dia tidak menghibur Musuanyun atau mengkritik Qianye Yinger. Hanya ada keheningan yang dingin dan mematikan. Cengkeraman Sui Meiyin di lengan Yun Ce tiba-tiba mengencang, dan World Piercer di tangan kirinya berkedip berulang kali seolah-olah dia tergoda untuk menggunakannya saat itu juga. Yun Ce jarang menyembunyikan emosinya akhir-akhir ini, tetapi gangguan kecil di auranya adalah semua yang dibutuhkan semua orang untuk mengatakan bahwa dia sangat marah di luar imajinasi. Di belakang, 3 leluhur Yama menahan napas karena takut bahwa tindakan menarik napas saja akan menarik murka tuan mereka. Saat ini, Qianye Wugu dan Qianye Bingzu telah berhasil sampai ke sisi Yun Ce. Penampilan Sui Meiyin telah meningkatkan suasana hati mereka untuk sedikitnya. Tidak perlu tinggal di sini terlalu lama, Yang Mulia. Mari kita segera mundur, kata Qianye Wugu. Ini bukan masalah kehormatan kekaisaran. Mereka berasal dari luar, dan kekuatan mereka berada di luar pengakuan atau kemampuan kita untuk melawan saat ini. Mundur adalah satu-satunya pilihan yang layak. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Musuanyun memerintahkan dengan nada yang tidak akan menerima tidak sebagai jawaban setelah mendorong Qianye Yinger pergi. Yun Ce tidak melihat ke belakang atau mengatakan apapun. Dia dengan lembut melepaskan tangan Sui Meiyin dari lengannya sebelum berjalan menuju orang luar. Yun Ce, Musuanyun berteriak panik, tetapi seseorang menangkap lengannya sebelum dia bisa melakukan apapun. Ciu Yao berkata pelan, tenang. Meiyin bersama kami. Kami aman bahkan jika kami mengasumsikan skenario terburuk. Jangan salahkan dia karena bertindak terlalu gegabah. Bagaimanapun, Andalah yang mereka sakiti. Petik 2. Ditambah lagi, musuh terkuat kita ada di wilayah ilahi barat saat ini. Itu tidak berarti apa-apa, tapi, suaranya tiba-tiba turun 1 oktav lebih rendah. Itu juga bisa berarti peluang emas. Musuanyun. Sementara itu, Nan Zhaoming dan yang lainnya semua menatap Yun Ce. Musuanyun, Ratu Iblis, 3 leluhur Yama, Qianyes, mereka semua jelas ahli yang berdiri di puncak alam semesta ini, jadi untuk mengatakan bahwa penguasa ilahi kecil yang tidak penting merasa tidak pada tempatnya akan meremehkan. Itu bahkan bukan hal yang paling aneh. Untuk alasan apapun, tampaknya mereka menganggap penguasa ilahi ini sebagai atasan mereka. Kamu sedang mencari raja dunia ini, kan? Yun Ce memulai sambil masih berjalan menuju orang luar, aku di sini. Oh, Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang mengamatinya sejenak sebelum mendengus pada waktu yang sama. Menarik. Tidak masalah bagi mereka jika raja dunia ini adalah guru ilahi atau penguasa ilahi, sejujurnya. Keduanya adalah semut yang bisa mereka pukul kapan saja mereka mau. Betapa baiknya kamu menunjukkan dirimu di hadapan kami. Apakah kamu di sini untuk dengan lembut mengklaim kematian kamu? Nan Zhaoming mengejek dengan setengah seringai di wajahnya. Dia tampak seperti sedang menatap reptil yang menyedihkan di tanah, bukan manusia. Yun Ce tidak menanggapi kata-kata Nan Zhaoming. Matanya yang sedingin es menyembunyikan niat membunuh gila yang sudah lama tidak muncul. Nada dan penampilan tetap sama persis seperti sebelumnya, dia berkata, sebagai pelopor abis, aku yakin kamu telah menikmati banyak kebebasan dan kesenangan selama kunjungan singkat kamu, bukan? Kegelapan bersinar dari tengah telapak tangannya saat dia mengangkat lengannya. Kalau begitu, sudah waktunya gelombang untuk gelombang mati gelombang. Wilayah ilahi barat, alam kilin. Warisan Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis, tubuh dan jiwa naga yang lebih unggul dari semua naga lainnya, kata Mo Beichen sambil menatap Kaisar Kilin yang berlutut, aku mungkin baru di dunia ini, tapi aku punya membaca dan mempelajari banyak catatannya. Apa yang kamu katakan? Suaranya tiba-tiba berubah menjadi kasar. Benar-benar tidak mungkin.
Yang tua ini tidak akan berani membohongimu, Yang Mulia. Qi Tianli memprotes dalam ketakutan dan gentar, tidak ada jiwa yang hidup di 4 wilayah ilahi yang tidak tahu tentang ini. Kamu hanya perlu bertanya kepada orang lain untuk mengetahui bahwa ini benar. Alam dewa berusia 1 juta tahun, dan selalu berada di bawah kendali ras Dewa Naga sampai Kaisar Yun naik ke dunia ini. Meskipun dilahirkan di alam yang lebih rendah, Kaisar Yun mampu memusnahkan ras Dewa Naga dan menaklukkan keempat wilayah surgawi pada usia 30. Bahkan lebih baik, dia melakukannya sebagai penguasa ilahi yang bona fide. Petik 2. Pencapaiannya tidak memiliki preseden, dan tidak mungkin ada orang yang akan melampaui mereka di masa depan. Hanya warisan Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis yang bisa menghasilkan monster seperti dia. Mo Beichen terus menatap Qi Tianli dengan kerutan di wajahnya. Keheningan yang panjang dan menyesakkan kemudian, pria itu tiba-tiba tertawa dingin. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka ekspedisi ini menjadi jauh lebih menarik. Qi Tianli buru-buru menambahkan, yang tua ini bersumpah dalam hidupnya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Mo Beichen menatap ke langit dan berkata perlahan, Yang Mulia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencari jalan dari Dewa Penciptaan, warisan Dewa Penciptaan Elemen dan Kaisar Iblis Pemalu Surga, katamu. Hehehe, Raja Neraka akan sangat senang saat aku memberikan hadiah ini padanya. The Abyssal Knight jelas berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kata-kata, menghabiskan seluruh hidupnya mencari jalan dari Dewa Penciptaan, mendarat di telinga Qilin seperti guntur. Kaisar Qilin semakin menundukkan kepalanya sampai dahinya menyentuh lantai yang sedingin es. Seberapa kuatkah Abyss? Jawaban yang dia dapatkan adalah putus asa untuk sedikitnya. Ketaatan mutlak tidak diragukan lagi adalah yang paling bijaksana, tidak, satu-satunya pilihan yang bisa dia buat. Mo Beichen melihat ke bawah sekali lagi dan bertanya, di mana Yun? Ce ini sekarang? Qi Tianli menjawab, Kaisar Yun, maksudku, Yun Ce mungkin adalah Kaisar Primal Chaos, tetapi penguasa sebenarnya dari dunia ini adalah Ratu Iblis. Artinya, Yun Ce sering absen dari kota Kaisar Yun, dan keberadaannya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditemukan. Namun, Yun Ce adalah pria yang sangat menghargai ikatan, jadi dia akan muncul jika kamu menculik seseorang yang dia sayangi dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Menculik, chip tawar-menawar. Tatapan Mo Beichen tiba-tiba menjadi sangat keras sehingga menembus kepala Qi Tianli seperti sepasang paku es. Apakah kamu menghinaku? Qi Tianli menggigil di mana-mana sebelum kepalanya membentur tanah dengan bunyi gedebuk. Yang tua ini tidak berani. Tentu saja Yang Mulia tidak perlu menggunakan trik murahan untuk menangkap Yun Ce. Apa yang aku pikirkan? Yang tua ini memohon Yang Mulia untuk memaafkan kebodohan dan kelicikan lidah dan menunjukkan belas kasihan, belas kasihan. Ingat ini, Qilin, kata Mo Beichen dengan suara yang kuat dan menakutkan. Para ksatria abisal melayani Raja Abisal dan Paus, dan itu adalah kehormatan tertinggi yang bisa diterima seseorang di dunia. Tubuh kita menanggung kekuatan setengah dewa, dan jiwa kita menanggung tanggung jawab abadi bangsawan. Tekad dan keyakinan kami tidak akan tergoyahkan oleh siapapun termasuk kami sendiri. Sederhananya, orang yang akan menggunakan metode seperti itu tidak akan pernah tidak layak melayani Raja Neraka. Orang tua ini tahu dosa-dosanya. Simpan, potong Mo Beichen, aku tidak begitu picik sehingga aku akan mengkritik vulgar dan ketidaktahuan alami kamu. Sekarang katakan apa yang seharusnya kamu katakan. Ya, Kaisar Qilin menghela nafas lega sebelum melanjutkan. Jika Yang Mulia ingin menguasai 4 wilayah surgawi dalam waktu sesingkat mungkin, ada beberapa kandidat yang bisa sangat berguna. Pertama dan terpenting, aku harus berbicara tentang Chang Xitian. Dia adalah mantan Kaisar Dewa Laut dalam ketika ras Dewa Naga masih berkuasa, dan sekarang menjadi kepala penegak dunia baru. Dia adalah Ratu Iblis dan anjing paling setia Yun Ce. Meskipun Chang Xitian adalah seorang Kaisar Dewa, dia tidak bisa lebih jauh dari seseorang dalam hal perilaku dan martabat. Dia keras kepala, gila, mementingkan diri sendiri dan pragmatis. Dia adalah orang pertama yang berpindah sisi saat Yun Ce sedang naik daun. Dia melangkah lebih jauh dengan mempermalukan dirinya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Petik 2. Jika kamu tidak pernah tiba, maka dia akan selamanya menjadi Yun Ce dan anjing paling setia dari Ratu Iblis. Tapi karena kamu sudah melakukannya, aku yakin dia tidak akan ragu untuk menusuk mereka dari belakang untuk menjaga dirinya tetap hidup.
Dia akan melakukan apa saja untuk meyakinkan kamu tentang kesetiaannya dan menerima penyerahannya. Kaisar Qilin kemudian mengingat percakapan mereka sebelumnya dan menambahkan dengan tergesa-gesa, tentu saja, orang tua ini sadar bahwa orang yang berperilaku seperti itu sama sekali tidak layak untuk perlindungan kamu, tetapi Chang Xitian adalah kepala penegak primal chaos, dan dia memiliki kendali penuh atas semua penegak yang tersebar di 4 wilayah ilahi. Kamu mungkin tidak menerimanya, tetapi bantuannya sangat penting dalam mencapai tujuan kamu. Mo Beichen tidak berkenan memberikan tanggapan kepada Qi Tianli. Melanjutkan, Kaisar Xuanyuan dan Kaisar Mikro Ungu dari wilayah ilahi selatan sama dengan yang lama ini. Mereka adalah pengikut yang lebih suka berjemur di bawah pohon besar daripada menjadi satu sendiri. Loyalitas mereka pada Yun Ce memang benar, tapi itu bukan tipe yang lebih suka patah daripada membungkuk. Naga Qi dan Naga Hui memiliki nadi kehidupan mereka yang terputus pada akhir perang, dan yang lama ini hanya membuang sebagian kecil dari mereka selama masa pemulihan karena aku yakin mereka sudah cukup dihukum. Mereka tunduk pada Yun Ce bukan karena mereka setia, tetapi karena mereka takut. Jika mereka diberi kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap penyiksa mereka, aku tidak dapat melihat alasan mengapa mereka melakukan sebaliknya. Petik 2. Aku juga harus menyebutkan Huo Poyun, Raja Alam Dewa Api dari wilayah ilahi timur. Pemuda ini adalah salah satu dari sedikit orang yang diberkati dengan warisan ilahi dari roh kuno, dan masa depannya tidak terbatas. Dia bisa berguna karena dia juga menyimpan dendam mendalam terhadap Yun Ce. Sementara itu, 6 orang luar berusaha mati-matian untuk menahan diri agar tidak menertawakan kejenakaan Yun Ce. Sudut bibir Nan Zaoming berkedut tak terkendali. Dia merasa seperti sedang menonton seekor semut yang bisa dia hancurkan kapan saja, mencicit ancaman yang tidak dapat dipahami melalui rahangnya dan membuat gerakan bermusuhan dengan anggota tubuhnya yang kecil dan lucu. Itu lucu untuk sedikitnya, betapa menyedihkan dan menggelikan, hina dan bodoh dan tak tertahankan bisa menjadi sampah. Tampaknya mereka telah menemukan jawabannya hari ini. Nan Zaoming butuh 3 napas penuh sebelum dia mempercayai dirinya sendiri untuk tidak tertawa terbahak-bahak seperti orang idiot dan tertawa kecil. Pria itu bertepuk tangan pelan dengan mata setengah terpejam seolah memuji penampilan badut monyet yang menarik. Harus aku akui, penguasa dunia ini adalah pembuka mata jika tidak ada yang lain. Nan Zhaoguang tidak menahan diri. Pria itu tertawa tanpa henti sejak 3 tarikan napas yang lalu. Aku hampir tidak bisa mempercayainya, tapi sebenarnya aku mulai mengasihani dunia yang kecil dan tak bertuhan ini. Nan Zaoming membalikkan tubuhnya ke samping sehingga Yun Ce hanya akan muncul di ujung pandangannya. Dan mengapa dia melakukan ini? Itu karena apa yang disebut, Kaisar, ini tidak pantas menerima tatapan penuh darinya, tentu saja. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara, reptil yang menyedihkan? Ciang, ada kilatan cahaya iblis, dan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga muncul di tangan Yun Ce. Dia dengan santai mengarahkan ujung pedangnya ke musuhnya, tekanannya yang tak terlihat namun mencakup semua tanpa suara menyelimuti segala sesuatu di wilayah ini. Dia tidak repot-repot menyelidiki mereka untuk latar belakang atau tujuan mereka. Hanya ada janji pembalasan yang berat dan serius. Itu tawa yang bagus. Yun Ce berkata perlahan dan acuh tak acuh, sebagai Kaisar dunia ini, aku memberikan 3 napas kamu untuk tertawa sesuka kamu, jangan sampai orang-orang aku mengkritik aku karena kurangnya kesopanan atau keramahan aku. Ketika ketiga napas itu berakhir, nada bicara Yun Ce tidak berubah, tapi semua orang tahu bahwa kata-katanya entah bagaimana dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk jiwa, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tertawa lagi dalam hidup kamu. Kamu akan menghabiskan setiap detik, setiap saat menyesali pilihanmu untuk menyerang duniaku bahkan setelah kamu jatuh ke dunia bawah dan terbakar di neraka abadi. Tatapan Nan Zhaoguang bergeser beberapa sentimeter ke samping. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tertawa dengan jijik. Dia menghela nafas penuh belas kasihan dan berkata, nenek moyang aku tidak berbohong ketika mereka mengatakan bahwa kebodohan manusia tidak terbatas. 3. Yun Ce mulai menghitung. Seperti yang dijanjikan, mereka akan memiliki tepat 3 napas untuk mengucapkan kata-kata terakhir mereka. Aku hampir tidak percaya bahwa dunia ini akan memilih orang bodoh seperti dia untuk menjadi kaisar mereka. Mungkin kita datang terlalu cepat. Seandainya kita menunggu sedikit lebih lama, aku yakin dunia ini akan runtuh dengan sendirinya, dengus Nan Zhaoguang.
2. Hehe, kamu tidak benar-benar percaya dia adalah kaisar dunia ini, bukan? Nan Xiaoming menatap Yun Ce melalui celah di antara jari-jarinya. Aku cukup yakin dia hanya orang gila yang kehilangan semua kemiripan pikirannya ketika dia merasakan kita. 1. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Cahaya di matanya perlahan memudar untuk mengungkapkan sepasang jurang hitam pekat yang tak terbatas. Kembali, Ciu Yao tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan menarik semua orang menjauh dari Yun Ce dengan kekuatannya. Heh, ini dia lagi, komentar Nan Xiaoming sambil mengangkat tangannya, tetapi sinar cahaya keemasan menusuk matanya sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya. Sebuah bola emas bersinar dengan sinar keemasan yang aneh mengambang di depan dada Yun Ce. Itu tidak lain adalah artefak asal ilahi dari alam Laut Selatan yang hancur, Mutiara Ilahi Laut Selatan. Dahulu kala, Yun Ce memiliki banyak artefak yang berasal dari dewa dan setan yang dimilikinya. Setelah dia menjadi kaisar segalanya, dia telah mengembalikan roda Dewa Bintang ke Caizi, giok iblis indah bulan terbakar ke Fendauki, dan kuali penyeberangan Nether iblis Yama ke Yanwu. Dia hanya memiliki Mutiara Ilahi Laut Selatan sekarang. 22 lampu berbeda saat ini beredar tanpa suara di Mutiara Dewa Laut Selatan. Itu berarti bahwa garis keturunan Laut Selatan pernah memerintahkan total 22 kekuatan asal ilahi yang unik. Sebelum Yun Ce muncul, kekuatan asal ilahi ini hanya bisa dikendalikan oleh anggota garis keturunan Laut Selatan, dan hanya sebagian. Dengan hukum ketiadaan, Yun Ce mampu memerintahkan mereka untuk terbang ke tubuhnya tanpa perlawanan apapun. Mereka bersinar seperti 1000 matahari tepat setelahnya. Segala sesuatu di sekitar Yun Ce menjadi berwarna emas cemerlang. Namun, matanya tetap kosong seperti lubang hitam. Senyum Nan Xiaoming dan Nan Xiaoguang menegang pada saat bersamaan. Itu karena mereka tiba-tiba mendapati diri mereka menatap Yun Ce seolah-olah tatapan mereka ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Pada saat yang sama, perasaan gelisah yang mendalam muncul di hati mereka tiba-tiba. Apa itu? Sui Meiyin bertanya dengan lembut. Ciu Yao menjawab sambil memegang penghalang gelap di depan semua orang, ini adalah kekuatan yang dia gunakan untuk memusnahkan Fen Daojun saat itu. Itu juga kekuatan yang menyebabkan kekuatan asal dari kepala surgawi, racun surgawi, asal surgawi, dan kekuatan surgawi menghilang secara permanen dari dunia ini. Suaranya melunak saat dia menghela nafas. Dia tidak pernah perlu menggunakannya bahkan ketika dia menghadapi Long Bai, aku tidak pernah berpikir aku akan menyaksikan adegan ini lagi. Dia membiarkan dirinya hanya sesaat sebelum memerintahkan dengan suara tajam, Yan 1, 2, 3, buat penghalang sekarang. 3 leluhur Yama segera menciptakan penghalang gelap mereka sendiri dengan kekuatan iblis Yama mereka. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu juga menciptakan penghalang ilahi mereka sendiri dengan kekuatan ilahi Raja Brahma mereka yang luar biasa. Gemuruh, ada suara ledakan yang tumpul, dan Evil Soul, Burning Heart, Purgatory, Rumbling Heaven, dan Hell Monarch semuanya dibuka sekaligus. Pakaiannya berkibar liar, dan rambutnya menari-nari di belakang punggungnya seperti orang gila. Auranya telah meroket dengan cara yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Ledakan energi yang dalam menyebabkan ke-6 orang luar membungkuk ke belakang secara naluriah. Ekspresi mereka telah ditimpa oleh keterkejutan. Aura mendalam si bodoh itu masih Divine Sovereign level 10, namun tekanan yang mereka rasakan adalah dari Divine Master level 10. Bagaimana itu mungkin? Seruan kaget datang dari Nan Xiaoming. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi di depannya. Itu benar-benar di luar akal sehat abis. Namun, Nan Xiaoguang jauh lebih tenang daripada rekannya. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum berkomentar, ini jelas semacam seni terlarang yang meningkatkan diri sendiri, dan aku membayangkan bahwa harganya sama besar dengan tingkat amplifikasinya. Sayang sekali pengorbanannya benar-benar sia-sia untuk kita. Petik 2. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa mereka belum pernah melihat tingkat amplifikasi ini dalam hidup mereka, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia masih bukan ancaman bagi mereka sama sekali. Jika ada, itu membuat arogansi dan ancamannya semakin lucu. Kalian belatung seharusnya tetap bersembunyi di abis kalian selamanya, tapi tidak, kalian tidak bisa menahan cahaya siang, kan? Yun Ce berkata dengan nada yang dalam dan gelap saat energi dan ruang berfluktuasi dengan liar di sekelilingnya. Keempat lampu di dalam tubuhnya mulai berkedip semakin cepat. Kalau begitu, kamu bisa meratap di neraka selamanya.
Tekanan kekaisarannya tiba-tiba berubah menjadi haus darah yang mengamuk saat wajahnya berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada hantu paling berdarah sekalipun. Dia mengangkat lengannya dan mengeluarkan raungan yang menyayat jiwa saat cahaya berdarah yang tebal meledak dari tubuhnya. Ledakan, keempat lampu emas berubah menusuk dan putus asa. Retakan merah menyebar ke seluruh tubuh Yun Ce, dan bahkan mata iblisnya telah hancur berkeping-keping. Ruang di sekitar orangnya hanya mengedipkan mata seperti gelembung rapuh, dan wilayah bintang itu sendiri bergetar hebat seperti gempa bumi. Badai yang tampaknya cukup kuat untuk memusnahkan primal chaos sendiri melolong saat menyebar ke setiap sudut wilayah bintang. Retakan, dunia menjadi gelap, dan langit bergetar ketakutan. Hukum surgawi memekik dalam bentuk kilat, tetapi mereka tampak sangat menyedihkan seolah-olah memohon Yun Ce untuk berhenti. Tiga leluhur Yama, Qianye, Caizi, dan yang lainnya, 6 praktisi terbesar primal chaos telah menciptakan penghalang 6 lapis yang besar untuk melindungi mereka, namun ledakan kekuatan masih menghantam mereka seperti palu dan mendorong mereka jauh ke kejauhan. Itu bahkan tidak diarahkan pada mereka, dan mereka masih tidak bisa menahan kekuatannya. Apa ini? Tiga leluhur Yama berteriak ketakutan dan panik. Mereka telah mengikuti Yun Ce selama bertahun-tahun, dan mereka setia dan menghormatinya sebisa mungkin. Namun, mereka tidak pernah menyadari bahwa Tuan mereka memiliki kekuatan mengerikan seperti itu sampai sekarang. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu adalah orang-orang yang telah mengalami semua yang ada untuk dialami dalam hidup dan menerima keberadaan mereka sejak lama, tetapi bahkan mereka sangat terkejut hingga mata mereka hampir kehilangan semua warna. Di wilayah ilahi timur, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melihat ke langit dengan panik dan merasakan jantung mereka berpacu melawan keinginan mereka. Itu karena lebih dari setengah dari seluruh wilayah ilahi timur bergetar tak terkendali, dan alam bintang yang lebih rendah yang memiliki kemalangan karena dekat dengan Ground Zero segera mulai pecah seperti mereka akan berantakan setiap saat. Binatang buas yang dalam meraung tak terkendali seolah-olah itu adalah akhir dunia. Bagaimana, cemoohan, ejekan, dan rasa kasihan pada wajah Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang telah menghilang tanpa jejak. Sepertinya tangan tak terlihat telah dengan paksa memutar fitur wajah mereka menjadi syok dan ketakutan yang semakin dalam. Itu karena kekuatan yang dilepaskan Yun Ce cukup besar untuk membuat jiwa mereka gemetar. Ketakutan, jeritan mengerikan memenuhi telinga mereka. Karena keempat halaman itu jauh lebih lemah dari mereka, tsunami energi tidak hanya mendorong mereka mundur tanpa terkendali, tetapi juga meninggalkan bekas luka hitam berdarah di seluruh tubuh mereka yang kuat. Penglihatan Yun Ce menjadi merah dan kabur. Dia merasa seolah-olah darahnya adalah lava mendidih, seolah-olah dia telah diteleportasi dari luar angkasa ke api penyucian tanpa batas dalam sekejap. 4 lampu laut selatan di tubuhnya juga mengeluarkan suara melengking yang menusuk dan putus asa. Yun Ce perlahan mengangkat Heaven Smithing Devil Emperor Sword. Energi gelap yang mendalam merayap di bilahnya tampak setebal mendesis, kilat hitam. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, dia telah mengaktifkan gerbang ke-6 seni Dewa Jahat, Dewa Ash. Pertama kali dia melakukannya, dia hanya level 7 Divine Sovereign. Energinya yang dalam, tubuh fisik, jiwa, dan hukum kehampaan jauh lebih lemah daripada sekarang. Akibatnya, dia tidak bisa menahannya selama lebih dari 3 napas bahkan dengan mengorbankan 4 kekuatan asal Dewa Bintang Dewa. Padahal itu di masa lalu. Sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, bebannya tidak terasa hampir tak tertahankan seperti dulu. Dia akan bisa tetap dalam bentuk ini lebih lama, cukup lama untuk memusnahkan 6 belatung abisal ini menjadi abu iblis yang abadi. Wilayah bintang, ruang angkasa, hukum surgawi, hukum, yang hidup, dan yang mati, semuanya tampak bergetar di bawah aura menakutkan Yun Ce. Dengan cara dia sekarang, tidak ada yang akan curiga jika dia mengklaim bahwa dia adalah dewa iblis kuno yang baru saja keluar dari api penyucian berdarah. Dahulu kala, Qi Wuyao dan Qianye Yinger telah menyaksikan Yun Ce dalam wujud God Ash-nya dari jauh. Sekarang mereka melihatnya lagi, mereka benar-benar yakin bahwa itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya lebih besar dan lebih stabil dari sebelumnya. Itu masuk akal, tubuh dan kekuatannya yang dalam lebih besar dari sebelumnya, dan dia telah mengembangkan manual surga penentang dunia yang lengkap. Efek dari hukum ketiadaan sama mendalamnya dengan yang tidak terdeteksi. Apa yang terjadi di sini?
Kesepuluh jari Nan Zhao Guang mengejang tak terkendali seperti wajahnya. Kenapa ada setengah dewa di dunia ini? Sejauh yang Abis sadari, dunia di sisi lain dari debu abisal adalah dunia yang tidak bertuhan, dunia yang tidak akan pernah bisa melahirkan kekuatan dewa. Faktanya, itu adalah akal sehat paling dasar yang ada. Namun, tidak salah lagi kekuatan yang menjepit seluruh tubuh mereka. Tidak diragukan lagi itu adalah tekanan dari setengah dewa yang ada di mana-mana. Itu bahkan bukan hal yang paling mengejutkan dari semuanya. Entah bagaimana, tekanannya adalah dari setengah dewa, tetapi energi yang dalam jelas berasal dari penguasa ilahi. Ini tidak mungkin nyata. Nan Zhaoming tidak bisa mempercayai matanya. Dia pasti telah mempengaruhi kita dengan aura ilusi atau semacamnya. Tidak mungkin seorang Divine Sovereign bisa. Badai tiba-tiba membelah dan mengocok ruang di depannya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Hal berikutnya yang dia tahu, pria muda yang diselimuti pola iblis yang menakutkan itu menyerbu ke arahnya. Pada saat itu, rasanya seperti badai di seluruh wilayah bintang, tidak, seluruh primal chaos menekan ke arah kepalanya. Menarik kembali, Nan Zhao Guang berteriak saat dia melepaskan auranya dan mendorong 4 halaman sejauh mungkin dari Yun Ce. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energinya pada tingkat yang tidak mungkin dan memanggil domain biru tua yang tampak seperti tsunami langsung ke pemuda itu. Dia kemudian berteriak pada Nan Zhaoming, pukul dia dengan semua yang kamu punya. Keterkejutan dan kebingungan Nan Zhaoming tidak berkurang sedikit pun, tetapi itu tidak menghentikannya untuk bekerja sama dengan sesama pengawal. Dia dengan cepat melepaskan ledakan energi gelap yang menyebabkan ruang di sekitarnya beriak seperti gelombang. Namun, tubuhnya tiba-tiba terkunci saat kekuatan Yun Ce turun dari atas. Ketakutan yang tidak wajar yang tampaknya telah tumbuh dari lubuk jiwanya yang terdalam dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya dalam waktu singkat. Sebelum dia menyadarinya, jiwanya, tubuhnya, dan bahkan kekuatannya bergetar tak terkendali. Dia mundur tanpa sadar bahkan saat dia melepaskan semua yang dia miliki melawan Yun Ce. Dalam hal ini, dia menemukan bahwa serangannya setidaknya 60% lebih lemah dari yang seharusnya. Apa yang kamu? Nan Zhao Guang segera menyadari reaksi yang tidak biasa dari Nan Zhaoming dan mencoba meneriakkan pertanyaan. Namun, dia tidak jauh sebelum sosok hitam dan merah darah Yun Ce mencapai mereka dan menghapus semua cahaya di mata mereka. Ledakan, tubuh bagian atas Nan Zhao Guang membungkuk ke belakang saat kekuatan yang tak tertahankan menghancurkan domainnya yang kuat menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Satu serangan telah menghancurkan sebagian besar kesadarannya, membuat wajahnya berdarah, dan menyebabkan puluhan lubang meletus di lengannya. Darah menyembur keluar dari setiap luka seperti air mancur. Kondisinya tidak seberapa dibandingkan dengan Nan Zhaoming. Pria itu menjerit kesakitan dan ketakutan saat lengan kirinya hancur berkeping-keping, dan dia terlempar tak terkendali ke bawah. Dia tampak seperti kantong darah yang pecah seperti darah yang menyembur keluar dari setiap lubang alami dan tidak alami di tubuhnya. Zhaoming. Mata Nan Zhao Guang melebar sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya mengancam akan terbelah. Duo itu telah berdoa agar semua ini tidak nyata, bahwa kekuatan mengerikan yang memekik melawan indera mereka hanyalah ilusi yang sangat bagus. Sial bagi mereka, Yun Ce telah dengan kejam memusnahkan harapan itu dalam satu tebasan. Itu bukan ilusi. Mereka benar-benar diancam oleh setengah dewa yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Lebih buruk lagi, kekuatannya hampir sama dengan Abyssal Knight yang memimpin mereka, Mo Beichen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kekuatan yang setara dengan Abyssal Knight mungkin ada di dunia yang rendah dan tak bertuhan ini? Dan apa yang terjadi pada Nan Zhaoming barusan? Namun, ini bukan waktunya untuk mengejar jawaban. Ketakutannya menusuk ke dalam rasionalitasnya dan memberitahunya bahwa tingkat kekuatan Yun Ce mungkin sama dengan Mo Beichen. Tidak mungkin dia dan Nan Zhaoming bisa melawan bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga melawannya. 4 halaman, mereka hanya umpan meriam di hadapan setengah dewa. Mundur, itu mungkin teriakan paling keras dalam hidupnya. Terlepas dari kepanikannya, dia secara naluriah merasakan bahwa kekuatan Yun Ce memiliki semacam batas waktu, jadi melarikan diri tanpa ragu adalah tindakan yang paling bijaksana di sini. Namun, Yun Ce harus mengorbankan 4 kekuatan asal ilahi hanya untuk mengaktifkan God Ash. Tidak mungkin dia akan membiarkan mereka melarikan diri setelah membayar harga yang sangat mahal. Masih melihat dunia melalui lensa berlumuran darah, Yun Ce mengayunkan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword untuk kedua kalinya ke Nan Zhao Guang.
Gemuruh. Dampaknya terdengar seperti letusan 10.000 guntur pada saat yang bersamaan. Nan Zaoming lumpuh, jadi Nan Zhaoguang tidak punya pilihan selain menahan kekuatan penuh dari kekuatan Yun Ce sendiri. Serangan itu menyebabkan dadanya runtuh dan sejumlah darah yang mengejutkan menyembur melalui celah giginya. Bagaimana, kau? Nan Zhaoguang bertanya sambil menahan kekuatan Yun Ce dengan semua yang dia miliki. Namun, kata-katanya tidak jelas karena jumlah darah yang gila akan keluar dari tenggorokannya setiap kali dia membuka mulutnya. Nan Zhaoguang melihat melalui lapisan demi lapisan darah dan tatapan terkunci dengan sepasang mata paling hitam yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dia mengharapkan jawaban, tapi yang dia terima hanyalah serangan pedang yang menghancurkan aura pelindungnya yang hancur dan mengenai dadanya. Berdengung, semua warna dan suara tiba-tiba menghilang dari dunia Nan Zhaoguang. Kali ini, serangan itu tidak hanya mengenai dadanya, tetapi juga menghancurkan tulang dada dan menghancurkan organ-organ dalamnya. Dia meninggalkan jejak lebar darah, tulang, dan darah kental saat dia terbang tak terkendali ke kejauhan. 3 serangan. Hanya dalam 3 serangan, Yun Ce telah mengalahkan 2 orang luar yang telah membuat Mu Suanyin dan Qianye terpojok. Salah satu dari mereka memiliki moral mereka hancur, dan yang lainnya terluka parah. Badai terus melolong di sekitar Qianye Wugu dan Qianye Bingsu. Namun, kedua lelaki tua itu diam seperti patung. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk mengatasi tembok absolut yang berdiri dalam pengejaran mereka untuk kekuasaan. Untuk itu, mereka telah melangkah lebih jauh untuk memperpanjang hidup mereka melalui cara-cara yang tidak wajar, meskipun itu berarti menentang tatanan alam dan menahan siksaan waktu. Dan hari ini, kerja keras mereka akhirnya dihargai. Mereka akhirnya menyaksikan keajaiban yang tidak dapat dicapai oleh siapapun sejak awal alam dewa dengan mata kepala sendiri. Kekalahan Long Bai, lebih dari layak, gumam Qianye Wugu. Aku benar-benar tidak memiliki penyesalan yang tersisa untuk hidup ini, tambah Qianye Bingsu. Qiang, ada jeritan logam yang tajam, dan salah satu cahaya ilahi laut selatan binasa selamanya. Saat itu, 4 kekuatan asal ilahi Dewa Bintang hanya menopang Yun Ce kurang dari 3 napas. Hari ini, hanya 1 asal ilahi laut selatan yang hancur setelah 4 napas berlalu. Di bagian belakang, keempat halaman itu tampak seperti akan padam kapan saja. Gelombang kejut saja hampir cukup untuk menghancurkan tubuh mereka. Mereka semua ingin memenuhi kode ksatria dan bertarung bersama sesama pengawal, tetapi ada jurang yang tidak bisa dilewati antara Yun Ce dan mereka. Mereka tidak bisa bergerak bahkan 1 inci lebih dekat ke pengawal, mereka tidak peduli apa yang mereka coba. Sementara itu, sebuah tangan menangkap Nan Zhaoguang sebelum dia bisa terus jatuh ke arah entah di mana. Itu milik Nan Zhaoming yang sekarang bertangan satu. Begitu dia menangkap rekannya yang terluka parah, dia segera meluncur ke kejauhan. Sebuah langkah bijak mengingat ketakutannya luar biasa, dan energi gelapnya yang dalam berfluktuasi seperti akan kehilangan kendali setiap saat. Cepat, beritahu, ksatria, Nan Zhaoguang mencoba berbicara, tetapi suaranya tiba-tiba menghilang seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokannya. Sepasang titik gelap dan iblis tiba-tiba muncul di lautan jiwa mereka. Seolah-olah dewa iblis kuno telah membuka matanya. Kedua pengawal itu mendongak. Di belakang Yun Ce berdiri serigala besar dengan ketinggian lebih dari 30.000 meter, rahang yang tampak seperti tenggelam dalam darah, sepasang mata yang tampak seperti jurang iblis, dan aura tak terkatakan yang menjanjikan kengerian dan kematian yang tak terbatas. Ada cukup kebencian dan kebrutalan dalam niat membunuhnya untuk mengisi neraka 1000 tingkat. Serigala surgawi gelap, Caizi bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap makhluk itu. Yun Ce mengangkat Heaven's Meeting Devil Emperor Sword sekali lagi, dan gambar pedang besar berwarna hitam pekat muncul di atas langit. Mustahil untuk mempertahankan God Ash dalam waktu lama, dan mencoba menggunakan gaya pedang ke-6 serigala surgawi dalam keadaan ini pasti akan berakhir buruk baginya. Terus, mereka telah menyakiti Mu Suanyin. Untuk pelanggaran itu, dia akan memusnahkan mereka secara menyeluruh sehingga tidak ada sehelai rambut pun dari mereka yang tersisa di dunia ini. Mati, hanya itu yang dia katakan sebelum menjatuhkan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword pada mereka. Serigala gelap mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga sebelum menerkam ke arah orang luar yang terguncang. Kegelapan mutlak menjanjikan api penyucian gelap keputusasaan yang tak terbatas. Wilayah ilahi barat, alam kilin. Aku telah menunjukkan belas kasihanku kepadamu,
dan aku telah memberimu kepercayaanku. Mo Beichen berkata sambil menatap Qilin, ingat, kamu hanya memiliki 5 tahun untuk menyelesaikan misi kamu. Jika 5 tahun telah berlalu, dan apa yang disebut alam dewa ini tidak sejinak yang aku harapkan, maka semua kesabaran yang aku berikan kepada kamu hari ini akan berubah menjadi kemarahan. Tatapannya tidak dingin, tapi itu cukup untuk membuat mereka merinding. Dan aku berjanji kamu tidak akan suka melihatku marah. Qi Tianli menarik napas dalam-dalam sebelum membuat sumpah khusyuk, jangan khawatir, Yang Mulia. Yun Ce tidak punya waktu untuk memperkuat kekuasaannya sehingga akan terlalu sulit untuk menghilangkan pengaruhnya. Saat ini, dunia lebih takut pada Yun Ce daripada kesetiaan mereka padanya. Orang tua ini bersumpah demi masa depan rasnya bahwa kami akan memberi kamu hasil yang ideal dalam 5, tidak, paling lama 3 tahun. Tidak termasuk 3 leluhur Yama, Qi Tianli adalah pria dengan senioritas tertinggi setelah kematian Long Bai dan 9 Dewa Naga. Itulah sebabnya dia akrab dengan gambaran besar alam dewa lebih dari siapapun di alam semesta. Sangat bagus. Balasan Mo Beichen hanya terdiri dari 2 kata, tapi itu benar-benar pujian tertinggi yang bisa dia berikan kepada penghuni dunia rendahan ini. Itu cukup mengendurkan saraf Kaisar Qilin sehingga dia akhirnya berani menghela nafas lega. Namun, dia belum selesai. Setelah berjuang dengan keraguan dan ketakutannya sejenak, Kaisar Qilin akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk mengangkat tangan dan berkata, kami, ras Qilin, menghargai perdamaian dan keamanan di atas segalanya. Karena Yang Mulia telah berjanji kepada kita bahwa, tentu saja kita akan mengabdikan hati dan jiwa kita untuk melayani Yang Mulia dan Raja Neraka yang tertinggi. Hanya saja, bolehkah aku meminta bantuan kamu lagi, Yang Mulia? Berbicara, Mo Beichen menjawab dengan acuh tak acuh. Qi Tianli tahu betul bahwa orang lemah tidak berhak mengajukan permintaan. Dia harus mencoba demi seseorang, dan jawaban Mo Beichen lebih baik dari apapun yang dia harapkan. Rasa syukur yang mendalam menggenang di dalam dirinya bahkan saat dia menundukkan kepalanya ke tanah dan mulai ketakutan dan gentar. Ada ras naga biru yang tinggal di wilayah ilahi barat, dan ideologi mereka mirip dengan ras Qilin aku. Itulah mengapa ras kami telah berteman selama beberapa generasi. Kaisar Naga Biru terbaru khususnya sangat dekat dengan yang lama ini, sangat dekat sehingga aku praktis melihatnya sebagai putri aku. Petik 2. Yang tua ini yakin dia dan Blue Dragon Rache bisa diyakinkan untuk tunduk ke Abyss dengan mudah. Hanya saja, ketika dunia masih milik Yun Ce, Kaisar Naga Biru dipaksa menjadi permaisuri kekaisarannya untuk menjaga perdamaian. Namun, Yang tua ini bersumpah bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki saat itu, dan bahwa tidak ada cinta yang hilang antara Kaisar Naga Biru dan Yun Ce. Bahkan, mereka bahkan tidak pernah menyelesaikan hubungan mereka. Ini adalah rahasia umum di semua alam dewa. Petik 2. Jadi, jika aku berani bertanya. Petik 2. Kamu ingin aku meninggalkan permaisuri kekaisaran dan orang-orangnya hidup-hidup. Mo Beichen menyela dengan dingin. Itu benar, Yang Mulia. Qi Tianli memohon dengan sepenuh hatinya. Silahkan, Huff. Mo Beichen menyela Qi Tianli lagi sebelum melanjutkan, yang setia akan hidup, dan yang menantang akan mati. Ketika semua orang di dunia adalah seekor semut, seorang permaisuri tidak berbeda dari seekor ayam atau seekor anjing, bukan? Petik 2. Kata-katanya sangat pedas, tetapi Qi Tianli menangkap maksudnya dan menyeringai lebar. Dia segera membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih kepada pria itu dari lubuk hatinya. Qi Tianli, terima kasih Yang Mulia atas belas kasihnya yang besar. Pada awalnya, Kaisar Qilin hanya memberikan kejutan dan teror yang hina terhadap Mo Beichen. Itu tidak lagi benar. Meskipun Mo Beichen memandang rendah segala sesuatu di alam semesta ini, dia tidak memperlakukan mereka seperti itu. Faktanya, dia telah menunjukkan kepada mereka tingkat kebaikan dan toleransi yang, sejujurnya, sama sekali tidak terduga dari makhluk superior seperti dia. Mo Beichen telah mengklaim bahwa itu adalah tanggung jawab abadi Ksatria Neraka untuk menanggung jiwa mereka dengan bangsawan, dan Qi Tianli mulai menyadari bahwa itu mungkin bukan klaim palsu. Jurang, Raja Neraka, mungkin masa depan mungkin tidak seseram yang dia bayangkan. Sekarang, Mo Beichen melanjutkan, bahwa aku ke. Tiba-tiba, pria itu berhenti berbicara dan tiba-tiba berbalik ke samping. Setiap Qilin di sekitarnya tiba-tiba berhenti bernapas saat auranya melonjak, dan matanya yang dingin dan mati tertuju ke timur. Yang Mulia, Qi Tianli mendongak dengan bingung. Mo Beichen tidak menjawabnya.
Kulitnya semakin gelap sampai akhirnya, dia bergumam, aura ini. Pria itu telah melepaskan kesadarannya sepenuhnya dan menyebarkannya ke wilayah bintang yang jauh. Itu sangat kuat sehingga menyebar ke setengah primal chaos hanya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, murid-muridnya berkontraksi dengan keras. Setengah dewa. Kata-kata itu diucapkan dengan emosi yang menusuk tulang di belakang mereka. Ledakan. Pria itu tiba-tiba meledak dari tanah dan menembak ke arah timur. Gelombang kejutnya begitu tiba-tiba dan kuat sehingga Qilin terlempar seperti boneka kain. Namun, pria itu muncul kembali di depan Qi Tianli dan mencengkeram bahunya dengan tangan sedingin es pada saat berikutnya. Katakan padaku cara tercepat untuk sampai ke timur. Terlepas dari kebingungan dan keterkejutannya, Qi Tianli menunjuk ke arah tertentu dan segera menjawab, ada formasi di kota yang terhubung ke pusat wilayah ilahi timur. Pandu aku ke sana sekarang. Kaisar Qilin hampir tidak punya waktu untuk memahami perintah mendesak Mo Beichen sebelum dia mendapati dirinya diseret ke arah itu dengan kecepatan yang seharusnya tidak mungkin. Sui Meiyin telah menggunakan World Piercer untuk membangun formasi teleportasi hebat yang menghubungkan wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi barat bersama-sama. Karena alam Qilin adalah inti baru dari wilayah ilahi barat, masuk akal untuk membangun formasi teleportasi di sana. Dia tidak tahu bahwa keputusan yang tidak berbahaya itu akan menjadi mimpi terburuknya. Wilayah ilahi timur masih bergetar di mana-mana. Serigala surgawi yang melolong dan pedang hitam pekat memusnahkan ruang seluruh wilayah bintang saat mereka melakukan perjalanan menuju orang luar. Dari perspektif daerah bintang dan alam bintang yang jauh, mereka tampak seperti bintang gelap gulita di ambang supernova. CHIBOOM. Korban pertama dari pertempuran itu adalah sebuah halaman. Gambar pedang telah mengiris pinggangnya sebelum menghancurkan tubuhnya dengan sangat teliti sehingga yang tersisa darinya hanyalah cipratan darah. Sesaat kemudian, halaman kedua dan ketiga dipotong-potong dengan kejam sebelum bagian tubuh mereka tersebar di badai bencana. Mereka telah larut menjadi debu begitu cepat seolah-olah tubuh mereka yang sangat keras hanyalah asap. Mereka bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk berteriak terakhir mereka. Halaman terakhir memenangkan kehormatan, karena dimakan oleh serigala surgawi itu sendiri dan dikubur dalam 10.000 pedang. Pada saat gambar pedang telah melewati lokasinya, tidak ada jejaknya yang bisa dilihat dimanapun. Keempat halaman itu mati hanya dalam rentang 2 napas, harapan, impian, dan kemuliaan tertinggi mereka yang mereka pikir akan bertahan sepanjang sejarah menghilang selamanya di dunia yang bukan milik mereka. Qiang, asal ilahi laut selatan kedua dan ketiga runtuh pada saat yang sama. Formasi pedang pembunuh abadi sangat kuat, tetapi juga memberikan beban besar dan rebound pada pengguna. Tubuh Yun Ce mulai sedikit gemetar, dan pandangannya beberapa kali lebih merah dan kabur daripada awalnya. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah aura jahatnya. Itu tetap cukup mengerikan untuk membekukan semua jiwa di primal chaos. Sekarang, serigala surgawi yang gelap dan pedang mimpi buruk perlahan-lahan memudar menjadi tidak ada. Namun, kerusakan yang mereka tinggalkan tidak. Retak spasial dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh wilayah bintang, dan sepertinya mereka tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Saat ini, ruang primal chaos terlalu lemah untuk menanggung kekuatan setengah dewa. Erangan yang menyakitkan terdengar sangat lemah dan menyedihkan di tengah-tengah ruang yang mengerang. Mereka datang dari 2 pengawal, tentu saja. Mereka telah selamat dari formasi pedang pembunuh abadi berkat fisik mereka yang sangat kuat, tapi itu bukan anugerah. Bahkan tidak dekat, mereka akan jauh lebih baik mati daripada hidup. Ada lubang di seluruh tubuh Nan Zhao Guang dan Nan Zhao Ming, dan kepala mereka, tubuh mereka, dan anggota badan mereka tidak lebih dari sekam layu. Mereka tampak seperti sepasang boneka compang camping yang sebagian besar isinya dirobek dengan kejam dari tubuh mereka. Bahkan sekarang, energi profound gelap yang tersisa memakan tubuh mereka yang compang camping seperti miliaran dan miliaran cacing iblis yang memakan tulang. Seandainya mereka tidak sadar, mereka tidak akan bisa merasakan sensasi mengerikan itu. Seandainya mereka kurang intuitif, mereka mungkin bisa membodohi diri sendiri dengan berpikir ini hanya mimpi. Ironisnya, kekuatan mereka telah menyebabkan mereka mengalami siksaan terburuk dalam hidup mereka. Satu-satunya konstan sepanjang mimpi buruk ini adalah matanya. Kesadaran mereka memudar, penglihatan mereka kabur, namun mata gelap dan kejam itu tetap jernih seperti biasanya. Setelah menyingkirkan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword,
Yun Che meraih ke arah ulu hati Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang. Ada alasan mengapa orang sangat peduli dengan karma. Kaisar Primal Chaos memastikan bahwa mereka membayar setiap arogansi dalam penderitaan. Namun, mereka adalah pengawal dari Abyss. Mereka tidak akan pernah bisa menundukkan kepala kepada anggota dunia rendahan ini. Nan Zhaoguang memaksa dirinya untuk mengeluarkan beberapa ketegasan di matanya sebelum mengancam dengan suara serak, ketika Abyss tiba, kalian semua akan menjadi, wow. Ancamannya tiba-tiba larut menjadi jeritan yang menusuk tulang. Sepasang api hitam pekat telah menyala di dada Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang pada saat yang bersamaan. Api dengan mudah memasuki tubuh mereka melalui solar plexus, menyebar ke setiap sudut melalui meridian dan pembuluh darah, dan mulai memasaknya dari dalam. The Devil Flame of Eternal Calamity adalah api khusus yang hanya bisa digunakan Yun Che, dan membakar seseorang hidup-hidup dengannya adalah siksaan paling kejam yang bisa dialami seseorang tanpa terkecuali. Faktanya, itu adalah siksaan yang bahkan dewa sejati kuno pun tidak dapat menanggungnya. Begitu nyala api itu melakukan kontak dengan organ dalam mereka, Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang segera jatuh ke dalam api penyucian mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Sungguh menakutkan betapa sunyinya api hitam yang menyala terutama mengingat betapa kerasnya kedua pria itu berteriak. Itu seperti pemandangan langsung dari kedalaman neraka yang paling bawah. Ekspresi Yun Che tidak berubah sedikit pun. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau bahkan emosi di wajahnya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan membuat mereka menyesali pilihan mereka untuk menyerang dunianya, dan dia memenuhi janji itu. Kamu, perlahan dan tanpa suara, api iblis keluar dari lubang mereka dan melahap telinga, hidung, gigi patah, dan mata mereka. Itu membakar penglihatan, penciuman, rasa dan pendengaran mereka, tetapi tidak sentuhan mereka. Sebaliknya, indera peraba mereka terasa lebih tajam dari sebelumnya. Tentu saja, itu hanya menjerumuskan jiwa mereka ke dalam keputusasaan yang lebih besar. Jeritan Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang telah mereda pada saat ini, tetapi batuk dan erangan yang tidak disengaja hanya membuat segalanya lebih menakutkan. Tubuh compang camping mereka kejang hebat di bawah kendali Yun Che seperti larva sekarat yang telah dipaku ke dinding duri. Keduanya telah melewati banyak ujian dan ujian ketat untuk menjadi pengawal. Mereka telah selangkah lagi untuk menembus kemacetan terakhir mereka dan menjadi ksatria neraka sejati, subjek setia dari Abyssal Monarch. Fakta bahwa mereka berhasil memasuki dunia ini sebelum orang lain dan menjadi pionir Abyss telah memicu imajinasi mereka lebih banyak lagi. Mereka percaya bahwa kemuliaan tertinggi ada dalam genggaman mereka, dan nama mereka akan dikenang sepanjang sejarah. Ini seharusnya menjadi hari terbaik dalam hidup mereka, namun mereka telah jatuh ke api penyucian di bawah api penyucian sebelum setengah hari berlalu. Membunuh. Nan Zhaoming tidak memiliki bibir atau gigi yang tersisa di mulutnya saat ini. Suaranya tidak terdengar seperti manusia. Pria itu membutuhkan setiap ons tekad yang tersisa untuk mengucapkan kata-kata itu, dan dia tidak akan pernah berbicara lagi begitu nyala api membakar tenggorokannya. Namun, kata-kata terakhirnya dalam hidup ini adalah, bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku. Pendengarannya telah benar-benar hancur beberapa waktu yang lalu. Dia tidak akan pernah mendengar jawaban bahkan jika Yun Che memutuskan untuk mengatakan ya. Selama Abyss ada, tidak ada Abyssal Knight atau calon ksatria yang pernah mengalami penyiksaan seperti itu. Memikirkan mereka akan menemui akhir seperti itu di tempat terakhir yang bisa mereka bayangkan. Semua keyakinan dan tekad mereka telah dibakar menjadi apa-apa, hanya menyisakan keinginan gila yang meliputi kematian. Asal ilahi Laut Selatan terakhir mulai berkedip dengan cepat. Meskipun Yun Che jauh lebih kuat dari sebelumnya, mengaktifkan God Edge dengan paksa selalu akan memberikan tekanan yang luar biasa pada tubuhnya. Sudah, retakan yang tak terhitung banyaknya telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia berdarah seperti air mancur darah. Setidaknya 40% dari meridian dan tulangnya telah patah selama waktu itu, namun ekspresinya tetap sangat gelap dan dingin. Hampir seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit apapun. Berbicara secara logis, dia seharusnya mengakhiri dengan cara ini lebih cepat dan menyelamatkan dirinya dari banyak rasa sakit dan waktu pemulihan di telepon. Tetapi api iblis dari bencana abadi terus menyala dengan kecepatan santai. Dia akan mengeluarkan mimpi buruk yang tidak akan terlupakan bahkan setelah 1000 siklus hidup selama mungkin sampai dia akhirnya membakarnya menjadi debu jahat.
Sudah lama sekali dia tidak marah seperti ini. Dia telah mengalami banyak kesengsaraan yang kejam dan putus asa untuk sampai ke titik ini. Xia Qingyue benar-benar telah mengorbankan nasib, daging, dan darahnya sendiri untuk menjadikannya kaisar tertinggi di alam semesta ini. Namun, seseorang masih berhasil melukai salah satu orang terpenting dalam hidupnya terlepas dari semua itu. Getaran spasial dan ratapan surgawi melemah. Tekanan yang menindas tidak lagi terasa menyesakkan seperti sebelumnya. Jelas bahwa Dewa Es Yunce akan mencapai akhirnya. Jadi ini adalah kekuatan dewa sejati, aku tidak menyangka kalau kekuatannya sebesar ini, Qianye Wugu berkomentar sambil menghela nafas panjang. Dia adalah salah satu eksistensi tertinggi di dunia ini, namun dia tidak dapat mengalahkan satu Nan Zhaoming bahkan dengan bantuan Qianye Bingsu, Qianye Yinger dan Mu Suanyin. Orang yang sama itu telah disiksa habis-habisan oleh Yun Ce tanpa perlawanan sama sekali. Mengatakan bahwa kesenjangan kekuatan melebihi semua yang dia tahu akan meremehkan abad ini. Namun, Qi Wuyao berkata, tidak. Kaisar Yun belum mencapai ranah dewa sejati. Faktanya, dia jauh dari itu. Petik 2. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini hanyalah titik tengah menuju alam dewa sejati. Dia adalah apa yang orang kuno sebut sebagai setengah dewa. Petik 2. Jiwa Kaisar Iblis Nirvana milik Qi Wuyao membawa beberapa ingatan masa lalunya, jadi dia memiliki pemahaman dasar tentang tingkat kekuatan alam dewa. Setengah dewa, itu adalah wahyu yang mengejutkan dan menakutkan untuk sedikitnya. Jika setengah dewa sudah sekuat ini, lalu seberapa kuatkah dewa sejati itu? Lebih penting lagi, apakah ada dewa sejati di dunia yang dikenal sebagai abis? Namun, ini bukan waktunya untuk percakapan kosong. Qi Wuyao melirik sekilas aura Yun Ce sebelum berkata, bersiaplah untuk memindahkan kami. Mei Yin, aku cukup yakin pertempuran telah memperingatkan Mo Beichen, dan kita harus pergi sesegera mungkin. Petik 2. Sui Mei Yin, Cai Zi, dan dia semua telah melihat Mo Beichen dalam ingatan Jun Silei. Jika Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang menakutkan, maka pria itu adalah seorang titan yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Dilihat dari cara Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang berjingkat-jingkat di sekitar Mo Beichen, ada kemungkinan besar pria itu juga setengah dewa. Skenario terburuk, dia setidaknya sekuat Yun Ce dalam bentuk God Ash, jika tidak lebih kuat. Selain itu, kekuatan Yun Ce datang dengan mengorbankan asal-usul ilahi yang berharga, dan pantulannya cukup parah sehingga dia harus menghabiskan banyak waktu untuk pulih. Seolah itu belum cukup buruk, dia hanya bisa mempertahankan bentuk itu untuk waktu yang sangat singkat. Itulah mengapa mereka tidak bisa bertemu dengan Mo Beichen bagaimanapun caranya. Jika bukan untuk menyelamatkan Mu Suanyin dan Qianye Yinger, dia bahkan tidak akan mengekspos Yun Ce ke Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang. Mengerti, Sui Mei Yin mengangguk dan melintasi World Piercer di depannya. Harta karun mendalam surgawi mulai bersinar lemah. Yang mulia, Qi Wuyao berkata dengan formal, keduanya sudah mati. Mari kita tidak membuang waktu lagi dan gemuruh. Tiba-tiba, jiwanya berkedut tanpa peringatan. Itu adalah jiwa Kaisar Iblis Nirvana yang memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Tidak hanya itu diikuti oleh gemuruh yang samar namun sangat membosankan yang tidak bisa dia gambarkan. Kedengarannya seperti itu datang dari ruang terjauh dan bagian terdalam dari jiwanya pada saat yang sama. Keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Dia berseru dengan panik, teleport. Kami sekarang, Mei Yin. Tangan kecil Sui Mei Yin bergetar. Semua orang secara naluriah memandang Qi Wuyao. Tidak ada yang pernah melihat Ratu Iblis seperti ini. Dia tenang dan tenang bahkan ketika Long Bai telah turun ke alam laut selatan dengan kekuatan penuh wilayah ilahi barat. Mereka belum pernah melihatnya sepanik ini. Sui Mei Yin bertindak secepat yang dia bisa setelah pulih dari linglung singkatnya. Cahaya merah dari World Piercer tumbuh lebih kuat dan menyelimuti Ratu Iblis, Mu Suanyin, Qianyes, dan leluhur Yama dalam sekejap. Bum 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 bum. Itu bukan halusinasi. Suara gemuruh yang terdengar begitu jauh menjadi memekakkan telinga hanya dalam sekejap. Itu seperti petir yang mengakhiri dunia telah meletus tepat di samping telinga mereka. Kemudian, sebelum ada yang bisa bereaksi, badai dahsyat menyapu semua orang. Ah! Teriakan kaget pecah di antara kelompok itu. Badai telah muncul begitu cepat dan entah dari mana sehingga bahkan leluhur Yama dan leluhur Brahma yang kuat pun terlempar mundur beberapa kilometer. Mu Suanyin terutama mengeluarkan erangan yang menyakitkan saat dia terlempar tanpa perlawanan.
Dia berhenti hanya setelah Caizi menangkapnya. Sui Meiyin bahkan kurang siap daripada yang lain karena dia sibuk menyalurkan kekuatan ilahi spasial World Piercer. Dia hampir kehilangan pegangannya pada artefak. Sebelum dia sempat berpikir sejenak tentang apa yang baru saja terjadi, tangisan mendesak Ciu Yao memasuki pikirannya. Meiyin. Sui Meiyin adalah pembawa jiwa stainless ilahi, jadi dia bisa membersihkan lautan jiwanya bahkan sebelum dia menangkap dirinya sendiri. Dia melepaskan kekuatan ilahi spasial dari World Piercer sekali lagi, mengirimkannya ke lokasi Yun Che dan membeku. Energi tiba-tiba berhenti di tengah gerakan, dan semua darah di wajahnya terkuras habis. Alis Ciu Yao juga tenggelam ke dasar. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dicelupkan ke dalam es. Sosok baru muncul di depan Yun Che entah dari mana. Dia adalah pria besar yang mengenakan baju besi perak. Mereka hanya bisa melihat punggungnya dari tempat mereka berada, tetapi dia tampak seolah-olah dia adalah pusat alam semesta. Dunia itu sendiri gemetar ketakutan dan tunduk padanya. Dia memiliki satu tangan terkunci kuat di leher Yun Che, jari-jari panjang tenggelam jauh ke dalam dagingnya. Dia mengangkat Kaisar Primal Chaos ke udara seolah-olah itu tidak membutuhkan usaha sama sekali. Chiang, asal ilahi Laut Selatan terakhir mati ketika Yun Che berusaha untuk mematahkan cengkeraman pria itu dengan satu ledakan kekuatan terakhir. Namun, itu gagal untuk mengalah pria itu bahkan 1 milimeter pun. Kegelapan di pupil Yun Che memudar menjadi putih keabu-abuan saat dia menatap wajah di depannya. Dia adalah pria dalam ingatan Jun Silei, pria menakutkan yang dikenal sebagai Abyssal Knight. Mo Bei Chen, situasinya tidak bisa lebih buruk. Dewa Es telah memudar sejak kematian asal ilahi Laut Selatan terakhir. Rebound untuk mengaktifkan kekuatan terlarang di luar kemampuannya saat ini untuk bertahan telah meletus dengan kekuatan penuh. Dia berada di titik terlemahnya saat ini, dan musuh terbesarnya telah menguasainya. Rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya menembus tulang punggung Ciu Yao dan ke dalam jiwanya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Persepsi setengah dewa, kecepatan setengah dewa, mereka hanya tahu sedikit tentang kekuatan setengah dewa. Itu bukan hal yang paling menakutkan tentang dia, setidaknya untuk Ciu Yao. Itu adalah cara dia bertindak. Dia tidak kehilangan akal karena arogansi meskipun menghadapi dunia yang jauh lebih rendah darinya dalam hal kekuatan. Dia tidak berusaha untuk meremehkan mereka melalui kata-kata atau tindakannya. Dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk memeriksa Nan Zhao Guang dan Nan Zhao Ming yang sekarat. Dia langsung menuju Yun Che dan menangkapnya dengan gerakan minimal, tidak memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jelas, kekuatan yang Yun Che tunjukkan sebelumnya telah membuat khawatir Abyssal Knight, dan tanggapannya hanya bisa digambarkan sebagai kilat yang cepat dan mengerikan. Lepaskan tuan kita. 3 orang memecah kesunyian terlebih dahulu setelah serangan mendadak itu. Untuk 3 leluhur Yama, rasanya seperti ditikam di mata untuk menonton Yun Che dicengkeram lehernya. Itu langsung memicu mania dan kemarahan mereka. Kekuatan Yama mereka meletus seperti lava hitam pekat yang mendidih. Bahkan tidak repot-repot untuk memperbaiki diri mereka sendiri setelah badai spasial dari sebelumnya, mereka menyerbu ke arah Mo Bei Chen dan memekik seperti hantu ganas yang sudah gila. Yun Che, leluhur Yama bukan satu-satunya yang kehilangan akal sehat. Terlepas dari cederanya yang agak serius, meskipun mengetahui bahwa tindakan yang akan dia ambil benar-benar tidak rasional, Mu Xuanyin masih menembus batasnya dan lolos dari genggaman Caizi dalam sekejap. Setelah pedang putri salju muncul kembali dalam genggamannya, dia menikam ke arah Mo Bei Chen dengan cahaya terdingin dan paling kejam di dunia. Caizi tidak dapat menghentikan Mu Xuanyin bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia telah memanggil kekuatan surgawi serigala surgawinya pada saat yang hampir bersamaan. Pedang suci serigala surgawi telah mengikuti tepat di belakang gambar dingin Ice Phoenix. Di arah yang berbeda, Qianye Yinger yang sama sekali tidak berdarah dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan berusaha mengikuti yang lain untuk bertempur juga. Namun, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan penuhnya sebelum 2 energi yang sangat kuat menguncinya di tempatnya. Mereka milik Qianye Wugu dan Qianye Bingzu, tentu saja. Menjauhlah dari dia. Ciu Yao memasukkan suaranya dengan kekuatan jiwa Kaisar Iblis Nirvana dan berteriak. Sayangnya, 3 leluhur Yama, Mu Xuanyin, dan Caizi telah bertindak berdasarkan naluri murni. Tidak mungkin dia bisa menghentikan mereka tepat waktu. Sementara itu, Mo Bei Chen menatap Yun Che yang ditangkap. Tatapannya benar-benar dingin dan tanpa emosi.
Mata Yunce terus tumbuh semakin lebar. Rebound God Ash telah membuat seluruh tubuhnya berdarah, tetapi rasa sakit dan cedera tidak seberapa dibandingkan dengan ketidakberdayaan pucat yang dia rasakan saat ini. Dia berada di titik terlemahnya setelah menggunakan God Ash, dan dia telah jatuh ke tangan musuhnya selama ini. Lebih buruk lagi, itu adalah musuh yang kekuatannya melampaui apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu benar-benar skenario terburuk. Tubuhnya benar-benar kaku kecuali pupilnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya 1 milimeter pun. Setiap helai rambut, setiap tetes darah, setiap sel seolah-olah diduduki oleh sejuta gunung. Rasanya begitu berat sehingga yang bisa dia rasakan hanyalah keputusasaan yang tak terbatas. Benar, putus asa. Keputusasaan adalah perasaan yang paling dia kenal, tetapi dia tidak pernah mengalami keputusasaan yang begitu besar sehingga tidak ada sedikit pun harapan yang dapat ditemukan dimanapun. Di masa lalu, tidak peduli seberapa putus asa situasinya, tidak peduli seberapa kuat musuh yang dia temui, dia tidak pernah berkecil hati atau tergoda untuk mundur. Dia telah menjadi prajurit bahkan ketika dia menghadapi bunga udumbara Netherworld sebagai jiwa fana, atau seluruh alam dewa bintang sebagai raja ilahi. Ini adalah kedua kalinya sejak penghancuran, bintang kutub biru, dia dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang mutlak. Dia membuang semua tekad dan energinya untuk mematahkan cengkeraman Mobile Chen sekarang, tetapi dia tidak dapat memanggil bahkan energi terkecil sekalipun. Tangisan melengking dari 3 leluhur Yama memasuki telinganya. Ketiganya cukup kuat untuk membuat merinding bahkan kaisar dewa terbesar dari Primal Chaos, tetapi tidak Mobile Chen. Satu-satunya perubahan dalam ekspresi pria itu adalah sudut mulutnya yang terangkat. Armor peraknya sedikit menonjol. The Abyssal Knight telah melepaskan medan kekuatannya. Gemuruh. Bahkan orang-orang yang tinggal di perbatasan wilayah ilahi timur dapat mendengar gemuruh yang tumpul ketika dia melakukan ini. Ruang puluhan kilometer di sekitar Mobile Chen terdistorsi dengan keras pada saat itu juga. Seolah-olah sebagian kecil dari dunia Primal Chaos telah diukir. Puluhan kilometer jauhnya, ketiga leluhur Yama merasa seolah-olah dinding tak berwarna, tak terlihat, namun tak tertembus telah menghantam mereka dengan kekuatan 100 bintang. Tabrakan itu segera mengubah ruang terdistorsi di sebelah leluhur Yama menjadi 3 pusaran hitam, dan pekikan gila mereka menjadi lolongan kesakitan. Lebih dari setengah medan kekuatan iblis di sekitar mereka telah runtuh seperti tidak ada apa-apa, dan tubuh mereka dipelintir seperti cabang yang patah. Tidak hanya itu, mereka terlempar ke belakang beberapa kali lebih cepat dari pengisian sebelumnya. Tampaknya sulit dipercaya bahwa leluhur Yama yang kuat tidak akan mampu menembus bahkan medan kekuatan dari Abyssal Knight, tetapi kenyataan tidak peduli pada ketidakpercayaan seseorang. Ciang, pedang putri salju menusuk ke medan gaya dan mengeluarkan teriakan yang cukup melengking untuk menghancurkan jiwa seseorang. Pada saat yang sama, mata sedingin es Musuanyin bersinar dengan warna biru paling cemerlang hingga saat ini. Sayangnya, bahkan jika dia tidak terluka parah sejak awal, ada jurang yang tak bisa dilewati antara dia dan Mobile Chen. Sama seperti leluhur Yama, dia tidak bisa mendekat bahkan 1 cm meskipun melepaskan semua kekuatan ilahi Ice Phoenix-nya. Rebound eksplosif menyebabkan pedang putri salju menekuk dengan keras, dan kekuatan briliannya hancur menjadi tidak ada. Musuanyin segera terlempar ke belakang seperti kupu-kupu yang kehilangan kendali atas sayapnya. Caizi tepat di belakangnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menangkapnya sekarang. Alisnya berkerut, dia menjatuhkan pedang suci serigala surgawi seperti palu perang. Gemuruh. Untuk pertama kalinya, depresi muncul di medan perang Mobile Chen. Hanya itu yang berhasil dilakukan oleh serangan bertenaga penuhnya. Medan gaya pulih segera dan menabraknya seperti gunung. Pedang suci serigala surgawi terlempar begitu keras sehingga Caizi hampir kehilangan pegangannya pada senjata itu. Dia sendiri dikirim terbang ke kejauhan, dan kulitnya menjadi putih pucat untuk sesaat. Namun, auranya dengan cepat berubah menjadi lebih gelap dan lebih haus darah dari sebelumnya. Cahaya iblis bermekaran di matanya saat serigala surgawi yang hitam pekat dan benar-benar jahat muncul di belakang tubuh mungilnya. Serigala iblis melolong yang mengguncang dunia sebelum menerkam ke arah Mobile Chen, kebencian meluap. Ketika kekuatan surgawi serigala surgawi mencapai puncaknya, baik Caizi dan pedang besarnya bergabung menjadi satu dengan serigala. Mobile Chen melemparkan pandangan sekilas ke gadis kecil yang berani menantang Abyssal Knight sebelum menyuarakan ejekannya. Betapa menyedihkan, rambut panjangnya tiba-tiba melayang di belakang punggungnya, dan sedikit perak berkilauan di matanya.
POBOOM. Caizi merasa seolah-olah dunia besar baru saja meledak di depannya. Ada cukup energi untuk menghancurkan sebuah galaksi. Serigala yang melolong dihentikan pada saat pertama, dipelintir pada detik kedua, dan dihancurkan pada detik ketiga. Pedang suci serigala surgawi dilempar ke entah kemana. Dan mata tuannya benar-benar tidak fokus. Dia jatuh ke bawah, tidak sadarkan diri. Semuanya telah terjadi begitu cepat. 3 leluhur Yama, Musuanyin, Caizi, mereka semua adalah perwakilan dari kekuatan puncak pesawat ini, namun Mobile Chen telah mengalahkan mereka semua hanya dalam sekejap mata. Meiyin, suara dingin Ciwu Yao terdengar di samping telinga Sui Meiyin, teleport mereka kembali kepada kami, sekarang. Dari semua orang yang hadir, Sui Meiyin adalah satu-satunya selain Ciwu Yao yang tidak panik dan melancarkan serangan bunuh diri. Itu karena jiwa stainless ilahi mengurangi banyak tekanan jiwa dari setengah dewa. Meskipun badai spasial masih bertiup di sekelilingnya, Sui Meiyin melepaskan kekuatan ilahi spasial World Piercer tanpa ragu-ragu dan memindahkan 3 leluhur Yama, Musuanyin, dan Caizi kembali ke sisinya dengan sangat cepat. Sayangnya, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk satu orang yang paling ingin mereka bantu, Yun Ce. Sementara itu, Qianye Yinger telah berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman pengiringnya selama ini. Tiba-tiba, dia mengeluarkan orakel ilahi dan memotong ruang antara dirinya dan 2 leluhur Brahma. Setelah pegangan mereka pada dirinya hilang, dia segera menyerbu ke arah Mobile Chen dalam garis lurus. Kemudian, kembali ke sini, Yun Qianying. Perintah iblis menembus agitasi Qianye Yinger seperti 1000 jarum es. Serangannya secara bertahap melambat hingga berhenti sementara. Berbalik, dia akan mengatakan sesuatu ketika matanya bertemu dengan wajah Ciwu Yao, dan kata-katanya mati di bibirnya. Baru pada saat itulah dia akhirnya menghentikan keinginan gilanya untuk meluncurkan serangan bunuh diri terhadap Mobile Chen. Itu karena dia melihat mata gelap Ratu Iblis, ekspresi tenangnya, dan darah perlahan menetes di sudut bibirnya. Siapapun dalam situasi ini bisa menjadi impulsif atau emosional, tetapi bukan dia. Alasannya sangat sederhana. Kembali ketika Long Bai turun ke alam Dewa Laut Selatan dengan kota naga dunia, tekanan yang dia rasakan hampir menindas membuatnya putus asa. Tetapi bahkan pertempuran itu tidak sepersejuta seputus asa seperti ini. Itulah mengapa dia harus tetap tenang dan tenang. Semakin buruk situasinya, semakin dingin kepalanya. Kalau tidak, benar-benar tidak akan ada harapan. Kamu, Yun Ce, Mobile Chen berkata sambil memeriksa fitur Yun Ce dengan acuh tak acuh. Tidak ada orang lain yang pantas mendapatkan pandangan ke samping darinya. Meskipun diutarakan sebagai pertanyaan, Mobile Chen tahu betul bahwa Yun Ce tidak akan bisa menjawabnya. Lagi pula dia tidak membutuhkan balasannya. Retak, retak-retak, jari-jarinya menegang, dan tulang leher Yun Ce mulai patah satu persatu. Dia masih tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Darah apapun yang tersisa di wajahnya dengan cepat memudar. Tulangmu sangat kuat, Mobile Chen memuji, atau lebih tepatnya, berseru dengan takjub. Hampir tidak ada kegembiraan yang tertahan di matanya. Darah Dewa Naga kuno pasti mengalir di nadimu, dan kemurniannya, tidak jauh di belakang yang disebut naga leluhur, cek-cek. Yun Ce masih tidak bisa mengatakan sepatah kata pun atau menggerakkan jari. Penglihatannya juga memudar dengan cepat. Tatapan Ciwu Yao semakin gelap. Dia sadar pada titik ini bahwa Yun Ce adalah satu-satunya objek minat Mobile Chen. Tidak hanya itu, dia tidak berencana untuk membunuhnya. Yun Ce pasti sudah mati jika itu keinginannya. Jika dia harus menebak, itu pasti karena dia mengetahui bahwa kekuatan Dewa Jahat dan Kaisar Iblis mengalir melalui nadi Yun Ce. Mungkin dia bahkan tahu tentang harta karun mendalam surgawi. Ini berarti bahwa dia tidak akan mengambil nyawa Yun Ce sampai dia menemukan cara untuk merampoknya dari warisan dan harta karun surgawi. Yang mendalam, Yan 1, 2, 3, jangan bertindak sampai aku memberimu perintah. Ciwu Yao memerintahkan dengan nada yang tidak akan menerima teguran. Musuanyin awalnya terluka parah, dan auranya menjadi sangat lemah setelah rebound itu. Satu-satunya alasan dia belum kehilangan kesadaran adalah karena keinginannya untuk menyelamatkan Yun Ce. Caizi juga tidak jauh lebih baik darinya. Selamatkan dia. Bahkan dalam kondisinya saat ini, Musuanyin masih berjuang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setiap kata diucapkan seolah-olah mereka berlumuran darah. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja,
bisik Ciu Yao kepada kedua wanita itu sebelum kilatan melewati pupilnya. Jiwa Kaisar Iblis Nirvana menyelinap ke laut jiwa Mu Xuanyin dan Cai Zi tanpa perlawanan. Mereka melemah dan tidak waspada terhadap Ciu Yao. Tentu saja, Ratu Iblis tidak punya masalah untuk merampas kesadaran mereka dan membuat mereka tertidur. Setelah membalikkan telapak tangannya dan menyelimuti Mu Xuanyin dan Cai Zi yang tidak sadar dalam bola energi pelindung yang kabur, dia mengembalikan pandangannya ke depan dan berkata, hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya sekarang. Qianye Yinger terdiam sejenak. Detik berikutnya, dia muncul di depan Ciu Yao, meraih bahunya, dan nyaris tidak berhasil menahan suaranya saat dia mengucapkan, katakan padaku. Aduh, pada catatan yang tidak berhubungan, erangan kesakitan bercampur di tengah-tengah ruang yang bergetar. Mereka bukan milik Yun Ce karena dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sekarang. Itu adalah Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang yang mencoba menjangkau Mo Beichen setelah mengambil auranya dengan persepsi spiritual mereka. Mereka tidak meminta untuk diselamatkan. Yang mereka minta darinya hanyalah segera dibebaskan dari kehidupan ini. Lagi pula, bahkan hukuman terburuk dari tingkat neraka yang paling rendah pun tidak dapat menimbulkan tingkat rasa sakit yang mereka alami. Sial bagi mereka, Mo Beichen mengabaikan tangisan kematian mereka sepenuhnya. Sejak awal, jiwa dan kekuatannya telah terfokus pada Yun Ce dan Yun Ce saja. Setelah menyaksikan penguasa ilahi melepaskan kekuatan setengah dewa dengan matanya sendiri, dia tidak lagi ragu bahwa Qi Tianli mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan jasa macam apa yang akan dia berikan ketika dia menyerahkan pria ini kepada Raja Neraka, pria dengan warisan Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis di dalam tubuhnya. Karena semua orang sudah mati, dia bahkan tidak perlu membagi pujian dengan orang lain. Kaisar dunia ini, matanya menjadi semakin panas bahkan saat dia mencibir. Berterima kasih, kamu seharusnya yang pertama mati, tetapi sekarang, kamu akan hidup bahkan jika kamu tidak mau. Petik 2. Kamu akan hidup cukup lama untuk menjadi upeti Raja Neraka. Itu akan menjadi makna dan kemuliaan terbesar yang pernah ada dalam hidup kamu. Tiba-tiba alisnya sedikit berkerut, aku ingat kilin tua itu memperingatkan aku untuk tidak pernah meremehkan atau mengendurkan alasan aku di sekitar kamu karena kamu adalah pria yang telah menentang rintangan lagi dan lagi. Kalau begitu, bagaimana jika aku melakukan ini? Ada kilatan energi profound yang lemah, dan prak-prak-prak CRACK. Tulang drakonik Yun Ce yang sangat kuat dan meridiannya mulai pecah pada saat yang bersamaan. Kedengarannya seperti 1000 sambaran petir yang menyambar tanah terus-menerus. Kami akan memisahkan pria itu dari Yun Ce. Terlepas dari kebisingan yang mengganggu, Ciu Yao tetap sangat tenang dan tenang. Dia memberikan jawabannya dengan cara yang paling tenang dan sesingkat mungkin. Jawabannya segera memadamkan sinar cahaya di hati Qianye Yinger. Wanita itu mengerang kesakitan, bagaimana kita bisa melakukan itu ketika kita bahkan tidak bisa mendekati mereka. Ini prestasi yang mustahil dengan kekuatan kita, ya. Ciu Yao perlahan menoleh. Tapi bukan tidak mungkin bagi World Piercer. Mata Sui Meiyin dan Qianye Yinger berbinar pada saat bersamaan. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu juga berbalik dengan ekspresi sadar di wajah mereka. Namun, Ciu Yao tidak melihat ke arah Sui Meiyin. Dia sedang melihat 3 leluhur Yama. Petik 2, Yan 1, Yan 2, Yan 3, kamu selalu mengatakan kamu akan memberikan hidup kamu untuk menjaga tuanmu tetap aman, bukan? Dia memberi perintah paling kejam dengan suara paling tenang yang pernah dia gunakan dalam hidupnya, waktunya telah tiba. Aku ingin kamu menyerahkan hidupmu untuk tuanmu. Petik 2,